Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingranata Nikolai dalam Coffee with Hing. Kalau Anda sekarang ini sedang memikirkan berbagai rencana-rencana Anda, kira-kira perkiraan apapun yang akan Anda lakukan di tahun 2021, maka video ini adalah untuk Anda. Saya mau menyapa kembali para sahabat yang senantiasa join dalam Coffee with Hing, welcome back, dan yang barusan join, welcome. Nah, kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa, petualangan-petualangan yang kita hadapi di tahun 2020 yang kurang lebih plus minus juga menimbulkan berbagai pemikiran-pemikiran untuk menapak masuk di tahun 2021 ini. Ada optimisme, ada pesimisme, ada berbagai pertanyaan, ada berbagai kekhawatiran, ada berbagai, kita sebut analisa evaluasi sehubungan dengan kemungkinan-kemungkinan di tahun 2021. Nah, pemikiran-pemikiran kita ini, ya para sahabat sekalian, bisa kita arahkan, ya terutama kalau kita ingin lebih memberdayakan diri dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Anda pernah mendengar bahwa pemikiran kita itu bisa diawali dengan pertanyaan. Dan dalam dunia NLP, linguistik memegang peran yang sangat-sangat penting. Jadi cara Anda bertanya akan mengarahkan arah pemikiran Anda yang juga akan mengarahkan ide-ide, tindakan, dan hasil. Nah, ada beberapa tipikal pertanyaan yang bisa memicu arah kita berpikir. Dan inilah yang akan saya bicarakan di sini. Pertanyaan seperti apa kira-kira akan memberdayakan Anda agar Anda bisa menapaki tahun 2021 dengan lebih berdaya tentu saja. Dan kita bicara mengenai ide-ide, strategi-strategi yang lebih bermanfaat untuk sukses dan bahagia kita di tahun 2021. Nah, tipikal pertanyaan pertama, karena tadi saya katakan, ya kita barusan keluar dari tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan petualangan. Dan mungkin ada yang beberapa di antara kita mengatakan penuh dengan kesulitan, berdarah-darah katanya. Nah, karena kita barusan melalui sebuah tahun yang penuh dengan kejadian-kejadian ekstrim dalam hal perasaan, hasil, tindakan, dan lain-lain, tentu saja timbul pemikiran seperti ini. Apakah tahun 2021 akan lebih sulit atau lebih mudah di tahun 2020? Ya, misalnya saja pertanyaan seperti itu. Nah, kalau Anda mengajukan pertanyaan ini dalam memasuki tahun 2021, pertanyaan ini akan menimbulkan atau mengarahkan pemikiran Anda ke beberapa hal berikut ini. Satu adalah evaluasi data-data, mungkin Anda kumpulkan informasi-informasi yang bisa saja memunculkan entah optimisme maupun pesimisme. Nah, efeknya ada dua kalau Anda bertanya seperti ini. Ya, ini pertanyaan yang mirip-mirip ya. Apakah akan sesulit tahun 2020? Apakah akan mudah misalnya? Atau bahkan Anda mungkin yang khawatir. Saking pesimisnya Anda bertanya gini. Kenapa kira-kira tahun 2021 akan lebih sulit dibanding 2020 misalnya, ya. Jadi hasil pemikiran Anda yang pertanyaan-pertanyaan sejenis tadi akan mengarah kepada dua hal. Yang pertama misalnya Anda akan mengatakan bahwa saya yakin sekali, ini bagi Anda yang optimis tentu saja, saya yakin 2021 akan lebih mudah dibanding 2020. Karena 2020 saya anggap sudah bottom lah, sudah rock bottom, sekarang kita tinggal menapak ke atas aja, sebab ini sudah bottom sekali misalnya aja. Atau Anda juga bisa mengatakan bahwa tahun 2021 akan lebih sulit. Ya karena ya kita tidak tahu lah situasi di luar sana seperti apa, ekonomi seperti apa, mungkin bisa lebih menantang, mungkin bisa lebih menghambat dan lain-lain. Nah, apapun hasil dari analisa ataupun pemikiran dari dua ini sama-sama bisa saja mengarahkan kepada Anda ke arah yang tidak berdaya tadi. Kalau Anda optimis misalnya, Anda mungkin akan mengira bahwa Anda sudah cukup bersiap untuk menghadapi tahun 2021. Jadi Anda tidak perlu lagi memberdayakan diri dengan berbagai hal misalnya. Sementara kalau Anda pesimis, Anda bilang bahwa ternyata semua hal yang saya dapatkan, saya evaluasi, analisa, ternyata 2021 bahkan lebih sulit loh secara bisnis, secara kehidupan profesi, karir dan sejenisnya, ekonomi, whatever lah. Yang ini berarti kalau Anda ada sedikit saja perasaan takut yang Anda bawa dari 2020, sekarang Anda mendapat pembenarannya. Malah Anda tambah stres, tambah frustrasi, ya. Sehingga Anda menapaki 2021 dengan berbagai entah perasaan yang tidak berdaya. Nah, kalau begitu pertanyaan seperti apa yang saya usulkan para sahabat sekalian, ya. Misalnya Anda bertanya, apa yang perlu saya lakukan sehingga saya lebih siap menghadapi apapun di tahun 2021. Nah, saya tahu ini pertanyaan kesannya umum nih, kesannya sangat umum. Sound simple, praktikal, tetapi pertanyaan ini akan mengarahkan Anda ke arah yang jauh berbeda dibanding dengan yang contoh-contoh di awal tadi.
Anda bisa bertanya, bagaimana caranya sehingga saya lebih siap, lebih prepare menghadapi apapun situasi di tahun 2021. Ya, pertanyaan tipikal yang kedua ini mengarahkan Anda kepada ide, cara, strategi. Dan ini fokus kita berbeda. Ya, apakah sudah berarti tidak akan ada kesulitan? Kita bilang ada kesulitan. Apapun kesulitannya saya akan siapkan. Cuman bagaimana caranya saya menghadapi itu. Ingat, kalau saya bilang bahwa saya mau mengasumsikan Anda akan menghadapi kesulitan, apa maksudnya? Kalau Anda punya target, kalau Anda punya cita-cita, Anda punya goal, ya ingin bangkit, ingin ada kemajuan, otomatis Anda akan bertemu dengan hal-hal yang tentu saja meningkat. Dan ini asumsi kita adalah akan menyulitkan kalau kita tidak punya skill tambahan, pengetahuan tambahan, dan sejenisnya. So, pertanyaan kita adalah apa yang perlu saya pelajari, dalami, ketahui, ya cari strateginya, apa yang perlu saya lakukan agar saya lebih siap, agar saya lebih bisa pastikan apapun sukses yang saya inginkan di tahun 2021. Nah, kalau Anda bertanya seperti ini, entah di penghujung tahun maupun awal-awal tahun 2021, para sahabat sekalian, apakah Anda sudah pasti ketemu jawabannya? Mungkin belum. Mungkin belum. Nah, itu terutama ini ada beberapa para sahabat kalau Anda mendalami ilmu-ilmu seperti kuantum dan sejenisnya, ya fisika kuantum, ataupun ilmu-ilmu yang memang berhubungan sekali dengan koneksi apapun pemikiran dan badan kita ini dan dengan alam semesta yang ada di luar sana. Anda akan mungkin mengatakan bahwa ada konsep ya yang mengatakan bahwa how to-nya serahkan saja kepada alam semesta misalnya. Yang penting Anda membidik tujuan Anda juga. Nah, ini juga berlaku hal yang sama juga. Seandainya Anda ingin menyerahkan how to-nya, caranya toh akan ketemu kalau Anda sudah yakin dengan tujuan Anda dan sebagainya. Kalau Anda mencari how to-nya, Anda akan lebih mudah menemukan ya. Karena Anda sibuk bertanya, mungkin Anda tidak temukan hari ini, mungkin Anda temukan bulan depan. Tetapi Anda sudah mengirimkan pertanyaan ini. Apa yang perlu saya lakukan kira-kira? Bagaimana caranya ya? Saya bisa menemukan ini, bagaimana cara saya bisa mencapai itu, apa yang perlu saya lakukan sehingga apapun kesulitan yang saya temui, saya bisa hadapi dan saya lebih siap misalnya. Begitu pertanyaan ini Anda tanyakan entah ke diri sendiri atau Anda lemparkan, tadi saya bilang ke alam ini, ya sesuai dengan ilmu dan skill yang Anda pelajari misalnya, kedua-duanya akan lebih memberdayakan Anda. Entah Anda temukan sendiri yang Anda cari on purpose atau dengan sengaja. Atau tadi, bagi beberapa sahabat yang mengatakan bahwa nanti pun alam semesta ini yang akan menyediakan untuk saya. Karena sistem keyakinan saya dan sebagainya. Ya, apapun yang Anda akan temui nanti, ya ini akan Anda permudah karena Anda bertanya. Anda mencari, ya Anda melemparkan energi Anda kemanapun karena Anda mencari, termasuk bagaimana Anda bisa menemukan ini dari orang lain, misalnya yang Anda temui. Karena Anda bertanya pertanyaan ini, apa yang perlu saya lakukan, bagaimana caranya, apakah ada ilmu di luar sana yang bisa membuat saya lebih siap, ya kan? Terutama dalam mendukung saya mencapai goal saya, karena Anda bertanya, Anda akan lebih peka, para sahabat sekalian. Anda akan lebih peka terhadap kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Entah Anda tiba-tiba baca di internet, tiba-tiba mendengar percakapan orang, tiba-tiba menyaksikan video seperti ini. Ya, ketika Anda bertemu dengan orang-orang di luar sana, ya mungkin yang belum jadi mitra bisnis Anda, ya tiba-tiba apapun yang mereka katakan, apapun yang Anda lihat, Anda lebih peka karena Anda sibuk bertanya ya mengenai cara dan strategi. Nah, sementara di pertanyaan yang pertama di awal tadi, kalau Anda bilang begini, apakah ini akan lebih sulit dibanding tahun 2020? Perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Apakah akan lebih sulit? Anda pun akan lebih peka terhadap setiap hal yang Anda asumsikan menyulitkan. Karena Anda sekarang mencari apakah ini akan lebih sulit atau lebih mudah. Nah, begitu ada kesulitan dan Anda mencoba melakukan sesuatu, Anda stuck misalnya, tebak apa yang Anda katakan oleh otak Anda sekarang ini. Benar kan lebih sulit dibanding tahun 2020. Yang berarti bahkan mungkin tidak memberdayakan Anda, para sahabat sekalian. Adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala kita ini mengarahkan arah tindakan, arah perasaan, dan nantinya arah hasil. Nah, pertanyaan yang tadi saya usulkan di bagian kedua tadi, ya, apa yang perlu saya lakukan agar saya lebih siap? Bagaimana caranya? Apa strateginya sehingga apapun kesulitannya saya siap hadapi? Dan ini bukan berarti kita bilang ada kepastian di situ, tetapi karena Anda keep looking, Anda terus mencari jawabannya, dan bahkan sampai akhir tahun Anda mungkin akan ketemu jawaban yang berbeda-beda itu, ya.
Tetap saja, kalau Anda bertanya strategi, Anda menggali kemungkinan dan sumber dayanya, Anda akan lebih berdaya para sahabat sekalian. So, ini adalah usul dan ide saya di video kali ini. Dan Anda mungkin tidak usah bertanya apakah ini akan sulit atau enggak. Sebab Anda akan hadapi juga. Ya, di video-video sebelumnya atau kalau Anda pernah ikut di berbagai live saya sebelumnya atau di seminar, saya sering mengusulkan daripada Anda sibuk bertanya apakah akan sulit atau enggak. Karena pertanyaan itu tidak akan relevan para sahabat sekalian. Kalau Anda sudah tahu apapun yang Anda inginkan di 2021 ini penting, untuk apa lagi Anda tanya itu akan sulit apa enggak? Toh Anda akan harus hadapi juga. Jadi lebih bagus Anda langsung tanyakan aja gimana caranya, strategi-strateginya, apa yang harus Anda pelajari, apa yang harus Anda dalami, siapa yang harus Anda temui, siapa yang harus Anda model, ya kan? Dan ilmu-ilmu seperti apa yang harus Anda jelajahi, apa saja networking yang harus Anda explore, dan sebagainya. Intinya, membuat fokus Anda beralih ke sumber dayanya. Dan ini adalah pertanyaan yang lebih memberdayakan. Anda bertanya gimana caranya, ya? How? Dibanding dengan berbagai pertanyaan tadi soal mempertanyakan sulit apa enggak. Bahkan ada juga yang mempertanyakan kenapa kira-kira ini bakal lebih sulit dibanding tahun 2020 misalnya. Itu lebih tidak memberdayakan lagi. Dan ingat baik-baik para sahabat sekalian, kalau Anda keluar dari tahun 2020 dengan berbagai perasaan yang berkecamuk, terutama cemas dan lain-lain, begitu Anda bertanya pertanyaan apakah ini akan lebih sulit, kepekaan Anda akan lebih mengarah kepada mencari bukti bahwa ini benar-benar akan lebih sulit. Dan fokus Anda bukan lagi ke solusi, tetapi fokus Anda adalah ke perasaan takut dan cemas yang sudah mungkin Anda bawa dari tahun 2020 berdasarkan hasil-hasil tahun 2020, para sahabat sekalian. So, ini pesannya. Anda ganti pertanyaan Anda ke pertanyaan yang lebih berdaya. Tanyalah bagaimana strateginya. Tanyalah apa yang perlu Anda lakukan secara spesifik untuk bisa Anda hadapi berbagai hal di tahun 2021 bahkan sesulit apapun. Ya, karena sekarang Anda ingin prepare, Anda ingin lebih bisa berdaya, Anda ingin lebih bisa hadapi apapun yang akan Anda hadapi di tahun 2021. Ganti pertanyaan, ganti ide, Anda ganti tindakan, dan ujung-ujungnya Anda pasti akan mengganti hasilnya pula. Dan ingat tadi saya katakan, mungkin Anda tidak akan temukan jawabannya di awal-awal tahun, mungkin bahkan sambil berjalan Anda akan menemukan cara yang berbeda-beda. Tetapi kalau Anda sibuk terus mencari dan juga membiarkan diri Anda melihat berbagai kemungkinan, karena Anda cari para sahabat sekalian, Anda lebih peka di saat tiba-tiba ada clue ataupun ada hal-hal yang kira-kira mengarahkan kepada Anda kepada jawabannya. Dan demikianlah ide-ide praktis yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini para sahabat sekalian, ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua yang telah melewati tahun 2020 dengan begitu challenging. Kita tahu bersama ini tahun yang berat sekali, tahun 2020, dan kita tahu bersama bahwa Anda telah melewati itu, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Dan kalau Anda pernah meragukan diri Anda, para sahabat sekalian, tahun 2020 dengan berbagai tantangan dan petualangan yang Anda lewati, saya mau Anda ucapkan hargai diri Anda sendiri, ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, maafkan diri Anda untuk hasil-hasil yang mungkin tidak terlalu menggembirakan, karena kita tahu bersama itu tahun yang berat sekali, ya. Dan saya mengucapkan selamat telah melewati tahun 2020 dengan berbagai pembelajaran dan terutama ilmu-ilmu yang Anda pelajari, skill-skill baru yang Anda dapatkan di tahun 2020, kedewasaan mental yang telah Anda bangun di tahun 2020, dan saya mau mengucapkan selamat menjalankan tahun baru, tahun 2021 untuk semua Anda para sahabatku sekalian, ya. Mari kita sama-sama optimis, mari sama-sama kita pelajari berbagai strategi, tambah ilmu, tambah siapkan mental, fisik, dan lain-lain, agar 2021 kita sudah lebih siap menghadapi tantangan apapun, dan kita bisa menjalani bersama dengan berbagai perasaan berdaya, sikap berdaya, tindakan-tindakan yang berdaya, sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang juga lebih membahagiakan kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Demikian Coffee with Hing kita kali ini para sahabat sekalian. Kita jumpa di Coffee with Hing berikutnya. Bye-bye.